apa kabarnya? Kak Inala kabarnya baik loh. Gimana kabarnya adik-adik? Iya, luar biasa. Sehat? Gimana? Yang kemarin Natal? Sehat, semangat, sukacita. Yeay! Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah bersukacita, kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, dengan semangat yang ceria, supaya kita lebih semangat lagi, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu yang pertama, yaitu Hari Ini Harinya Tuhan. Dengan sukacita, mari kita melanjutkan untuk menyanyikan lagu kedua yang berjudul Happy Ya 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 Happy Ye Ye Ye. Lanjut mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Satu, lipat tangan. Dua, tutup mata. Tiga, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih atas berkat Tuhan. Tuhan telah membangunkan kami dari tidur kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengar cerita firman Tuhan. Kami tadi sudah bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kakak layan yang akan bercerita agar kami jadi anak yang baik, dengar-dengaran. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terpuji nama Tuhan, amin.
Shalom adik-adik semua, halo, selamat pagi, selamat hari Minggu, apa kabar semuanya? Oh ya, ini tahun baru ya, selamat tahun baru untuk adik-adik semua. Gimana kabarnya adik-adik semua di awal tahun baru ini? Baik, Kak Sherin baik-baik aja. Kakak Sherin juga senang sekali sudah memasuki tahun yang baru. Nah, siapa yang udah bersemangat mendengarkan cerita firman Tuhan di awal tahun baru ini? Hari Minggu pertama dong ya, di tanggal 2, hari Minggu pertama di tahun baru. Siapa yang bersemangat? Sherin semangat loh. Nah, oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Pembacaan Alkitabnya terambil dari Kitab Wahyu pasal 22 ayat 6 sampai 7. Oke, adik-adik yang sudah bisa membaca, kakak persilakan adik-adik untuk pause dulu videonya, baca Alkitabnya dulu, lalu boleh nonton lagi videonya. Oke adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kakak menceritakan cerita firman Tuhan nih ya, kakak mau tanya dulu deh sama adik-adik semua. Siapa yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu kapan Tuhan Yesus bakal datang lagi? Siapa yang tahu nih? Siapa yang tahu? Apa? Besok? Apa? Pas hari Natal, tanggal 25 Desember, itu kan hari kelahiran Tuhan Yesus, Kak. Atau apa-apa? Pas Paskah? Oh, bukan ya adik-adik, semua jawabannya salah. Nah, adik-adik, ternyata tidak ada yang tahu loh kapan Tuhan Yesus akan datang ke dunia lagi adik-adik. Nah, adik-adik tadi yang jawab itu pasti sudah tahu ya. Nebak-nebak aja Kak, yang penting aku jawab pertanyaan Kak Sherin kan. Nggak ada yang tahu adik-adik ya, Tuhan Yesus juga nggak bilang dia kapan akan datang. Jadi masih menjadi misteri. Nah, pertanyaan kedua nih buat adik-adik semua. Kalau misalnya Tuhan Yesus datang kembali ke dunia, adik-adik takut nggak? Nah, siapa yang takut nih? Siapa yang takut? Siapa yang takut nih? Adik-adik yang takut, itu artinya adik-adik selama masa hidupnya, adik-adik selalu melakukan perbuatan yang buruk, tidak baik. Nih, yang takut tadi siapa? Hayo angkat tangan tadi yang takut. Nah, tapi adik-adik nih masih melakukan perbuatan yang buruk ya. Nah, adik-adik tahu nggak kalau misalnya adik-adik ya selama hidupnya melakukan perbuatan yang buruk, terus Tuhan Yesus datang terus melihat kita gitu kan. Kan Tuhan Yesus tahu ya selama apa yang kita lakukan selama setiap hari. Tuhan Yesus tuh tahu kita tuh ngapain aja setiap hari gitu kan, perbuatan kita tuh baik atau buruk Tuhan Yesus tahu. Nah, terus Tuhan Yesus datang melihat kita nih, adik Sherin misalnya ya, adik Sherin nih selama hidupnya selalu melakukan perbuatan yang buruk, aku tidak senang melihatnya, aku mau memarahinya atau aku akan menghukumnya. Nah adik-adik, siapa yang mau dimarahi sama Tuhan Yesus? Siapa yang mau dihukum sama Tuhan Yesus? Nah, Tuhan Yesus tidak senang ternyata melihat adik-adik yang perbuatannya buruk. Nah, siapa nih yang mau dihukum sama Tuhan Yesus? Gak ada kan ya, kakak Sherin gak mau loh dong dihukum sama Tuhan Yesus. Kakak Sherin gak mau dimarahi sama Tuhan Yesus nih. Oke, kebalikannya nih adik-adik, kalau misalnya adik-adik selama hidupnya selalu melakukan perbuatan yang baik nih, Tuhan Yesus datang kan melihat kita, wah adik Sherin, dia selama hidupnya selalu melakukan perbuatan yang baik, selalu mendengarkan perintahku dengan baik, melakukan perintahku dengan taat, dengan setia, tanpa putus asa. Nah, dia sangat baik, aku sangat bergembira melihatnya, aku senang melihatnya, aku membawanya ke surga bersama aku. Nah adik-adik, itu artinya adik-adik yang selalu melakukan perbuatan baik selama hidupnya. Pas Tuhan Yesus datang, adik-adik jangan takut, adik-adik harus berbahagia karena Tuhan Yesus akan senang melihat kita. Kita juga harus senang melihat dia adik-adik. Nah, maka dari itu adik-adik, berbahagialah kita yang selalu melakukan perintah Tuhan, selalu berbuat baik, selalu taat mendengarkan Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus datang, dia akan bergembira melihat kita, akan senang melihat kita. Dia tidak akan marah, tidak akan sedih, tidak akan menghukum kita karena kita sudah melakukan perbuatan yang sudah diajarkan sama Tuhan.
Tuhan. Nah, seperti itu adik-adik nih. Pasti adik-adik semua mau kan membuat hati Tuhan Yesus senang melihat kita saat Tuhan Yesus datang. Nah, siapa nih yang mau membuat hati Tuhan senang pada saat Tuhan Yesus datang kembali ke dunia? Kakak Shane pasti mau banget dong membuat hati Tuhan Yesus senang pada saat dia melihat kita kembali, pas dia datang kembali ke dunia. Nah, siapa nih yang mau? Oke, kalau begitu adik-adik, mulai saat ini juga adik-adik harus taat kepada Tuhan. Nggak hanya taat biasa-biasa aja adik-adik, tapi harus taat dengan ajaran yang diajarkan Tuhan. Harus mau berbuat baik, harus mendengarkan perintah Tuhan, harus mau beribadah. Jadi semuanya harus taat melakukan perintah yang diajarkan sama Tuhan. Nah, adik-adik nih, kalau misalnya hari ini taat nih. Misalnya hari ini taat nih aku hari ini sudah berdoa, hari ini sudah membaca Alkitab, atau hari ini kan hari Minggu nih ya, aku sudah mendengarkan cerita firman Tuhan Yesus, aku sudah sekolah Minggu, jadi hari ini aku taat, tapi besok aku lupa, aku berdoa, aku nggak membaca Alkitab, aku tidak mendengarkan cerita firman Tuhan. Nih adik-adik yang udah bisa membaca kan ada SBA-nya ya, jadi bisa dong dibaca setiap hari. Jadi adik-adik jangan hari ini taat, tapi besok enggak, jadi jangan bolong-bolong ya taatnya. Harus setia taatnya itu. Hari ini taat, besok juga harus taat, besoknya lagi juga harus taat. Jadi setiap hari kita harus taat, tidak boleh bolong-bolong. Jadi setiap hari kita harus mendengarkan perintah Tuhan, harus berbuat baik. Jangan hari ini berbuat baik, besok berbuat buruk. Karena hari ini aja aku taatnya kak, besok tuh nggak taat lagi. Nggak boleh bolong-bolong ya adik-adik ya. Harus setiap hari taatnya, harus setiap hari setia kepada perintah Tuhan Yesus. Nah, buat adik-adik yang masih sering berbuat buruk nih, yang tidak baik, masa nggak mau sih membuat hati Tuhan Yesus senang pas Tuhan Yesus datang? Nah, pasti mau kan adik-adik mau membuat hati Tuhan Yesus senang. Nah, maka dari itu adik-adik harus berbuat BAIK baik, tidak boleh berbuat buruk lagi adik-adik. Nah, tidak boleh lagi berbuat buruk. Contohnya berbuat buruk apa? Melawan orang tua, melawan papa mama nih. Nah, misalnya gini adik-adik ya. Adik-adik dikasih nasihat nih, dikasih tahu nih sama papa mamanya. Adik Sherin, jangan nakal. Kerjain PR-nya. Berdoa sebelum tidur. Nah, kalau terus kakak melawan, nggak mau aku gitu. Nah, gak boleh adik-adik ya. Terus adik-adik melawan dan gak mau mendengarkan perintah atau nasihat apa yang dikasih tahu sama papa mama. Itu artinya adik-adik masih melakukan perbuatan yang buruk, tidak baik itu. Ajaran setan itu, bukan ajaran Tuhan melawan orang tua ya adik-adiknya. Nah, kalau adik-adik melawan atau gak mau dengerin kata mama papa, pasti adik-adik dimarahin kan. Oh, kamu nakal banget ya Sherin ya. Awas kamu, sini kamu duduk di ujung sana. Gak boleh kamu main game lagi, gak boleh kamu main HP lagi kan. Nah, siapa tuh yang sering dimarahin sama papa mamanya karena adik-adik gak mau dengerin kata orang tuanya? Siapa nih? Ayo. Nah, jadi gak boleh lagi adik-adik ya. Harus mendengarkan apa yang dikasih tahu sama papa mama. Tidak boleh melawan sama papa mama. Harus mendengarkan adik-adik. Karena apa yang dikasih tahu sama papa mama kan baik kan, bukan buruk. Nah, jadi pas kita dikasih tahu sama papa mama itu, Tuhan Yesus tuh mau kita itu dengar aja apa yang dikatakan sama papa mama, ditaati adik-adik. Jangan, tapi taatnya pun juga seperti tadi, jangan misalnya hari ini aku taat berdoa, besok aku nggak taat berdoa. Jadi kalau misalnya dikasih tahu sama papa mama, hari ini aku taat mendengarkan apa yang dikatakan sama mama, besok nggak usah dengerin lagi. Nah, hari ini nih misalnya, hari ini kamu harus bantu mama membersihkan rumah gitu kan. Adik harus bantuin mama bersihin rumah ya. Kakak Sherin bilang, iya hari ini aku bantu mama bersihin rumah, besok kakak mau lagi. Itu namanya nggak taat adik-adik. Misalnya disuruh tiap hari kan. Jadi Tuhan Yesus mau kita mendengarkan apa yang dinasihatkan sama orang tua kita kepada kita adik-adik. Nah, itu membuat hati Tuhan Yesus senang loh. Nah, kalau adik-adik melawan papa sama mama kan,
Itu artinya adik-adik masih melakukan perbuatan yang buruk. Kan Tuhan Yesus jadi tidak senang. Nanti Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus marah deh sama kita. Kenapa kamu melawan orang tuamu? Nah, siapa yang takut tuh kan ditanya sama Tuhan Yesus gitu, dimarahi, nanti bisa dihukum lah sama Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik nggak boleh lagi ya melawan apa kata mama dan papa, harus didengerin, harus ditaati. Nah, setia juga taatnya, jangan hari ini taat besok nggak taat ya, nggak boleh bolong-bolong pokoknya. Nah, adik-adik gak mau kan dimarahin sama Tuhan Yesus seperti yang kakak bilang tadi. Nah, oke. Apalagi nih adik-adik ya, perbuatan yang baik nih, misalnya tadi kan udah perbuatan buruk yang melawan orang tua. Perbuatan yang baik nih yang menurut perintah Tuhan Yesus, atau yang dikehendaki sama Tuhan Yesus, yang membuat hati Tuhan Yesus senang. Apa nih? Nah, contohnya lagi saat beribadah nih adik-adik ya. Nah, misalnya adik-adik lagi beribadah nih hari ini. Nah, hari ini aku taat mendengarkan, Kak. Aku saat beribadah, aku taat dengar dengan cerita firman Tuhan yang kakak Layan sampaikan. Nah, aku taat berdoa, mengikuti ibadah dengan baik dan benar. Nah, itu perbuatan yang baik sekali. Adik-adik kakak kasih tahu ya, saat kita sedang beribadah, Tuhan Yesus mau kita mendengarkan, duduk dengan baik. Tuhan Yesus mau kita mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik, tidak tidak sambil bermain. Jadi adik-adik tuh fokus dengan ibadah itu, serius ibadahnya, nggak main-main. Kalau ibadah itu bukan untuk main-main ya adik-adik ya. Jadi Tuhan Yesus tuh akan senang kalau misalnya melihat adik-adik saat beribadah, adik-adik diam mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak Layan. Tuhan Yesus akan senang itu adik-adik. Oke. Jadi adik-adik setiap kita mau ngapa-ngapain, melakukan aktivitas kita, mau kita sambil bermain dan mau kita atau kita lagi beribadah, lagi belajar, lagi membantu orang tua, Tuhan Yesus itu melihat perbuatan kita. Kita harus tahu apa yang bisa membuat hati Tuhan senang saat kita melakukan aktivitas itu. Nah, misalnya yang kakak bilang tadi kan, kalau misalnya beribadah, Tuhan Yesus tuh mau kita duduk diam mendengarkan cerita firman Tuhan, serius dengan ibadahnya, tidak sambil bermain-main. Atau Tuhan Yesus mau kita mendengarkan nasihat yang diberikan dari papa mama kepada kita. Jadi kita tidak boleh melawan. Tuhan Yesus maunya tuh kita dengerin aja apa kata Tuhan Yesus, apa kata papa mama gitu. Jadi perintah Tuhan Yesus itu kita lakukan, kita dengarkan dengan baik juga. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Kalau kita taat adik-adik melakukan perintah Tuhan, kita taat dan setia melakukan perintah Tuhan, melakukan perbuatan baik, tidak melakukan perbuatan buruk, selalu mendengarkan nasihat orang tua, tidak melawan orang tua, beribadah dengan baik, ya kan? Taat mendengarkan cerita firman Tuhan, tidak sambil bermain-main saat beribadah. Dan ketika kita sudah terbiasa melakukan itu semua, Tuhan Yesus pasti akan senang melihat kita. Ketika Dia datang, Dia akan senang melihat kita. Anak-anakku selama hidupnya sudah melakukan perbuatan yang baik. Aku sangat senang melihat mereka semuanya. Nah, kalau misalnya seperti tadi, kalau misalnya adik-adik masih melakukan perbuatan yang buruk, nah Tuhan Yesus bakal marah. Tuhan Yesus tidak senang dengan adik-adik yang selalu melakukan perbuatan buruk selama hidupnya. Jadi adik-adik, mari mulai saat ini juga kita taat dan setia melakukan perintah yang diajarkan sama Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus senang saat melihat kita ketika Dia datang kembali ke dunia. Oke, demikianlah cerita firman Tuhan pada hari ini. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kita sudah bernyanyi. Mari kita merespon firman Tuhan dan juga mengumpulkan persembahan. Mari kita menyanyikan lagu Taat, T-A-A-T, Taat. Taat
Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Apa yang kakak ceritakan tadi, cerita firman Tuhan yang kalian dengarkan tadi, harus diingat terus. Jangan sampai lupa ya adik-adik ya ceritanya ya. Kita harus taat melaksanakan perintah Tuhan Yesus. Oke adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami dari awal ibadah kami, pertengahan sampai akhirnya ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tadi sudah menjadi anak yang baik ya Tuhan, yang mau dengar-dengaran akan cerita firman Tuhan Yesus. Kami juga tadi sudah menari, sudah menyanyi ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sekarang ini Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus telah memberkati kami selama kami beribadah ya Tuhan. Dan juga Tuhan memberkati kakak-kakak lain kami selama menceritakan cerita firman Tuhan Yesus, menceritakan cerita firman Tuhan ya Tuhan, dan membimbing kami dalam melaksanakan ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau mengakhiri ibadah hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus apa yang diajarkan oleh kakak-kakak lain kami tadi ya Tuhan menjadi bekal bagi aktivitas kami sehari-hari ya Tuhan, sehingga apa yang Kau perintahkan ya Tuhan, yang kami dengarkan tadi ya Tuhan, cerita firman Tuhan yang kami dengarkan tadi ya Tuhan, melekat pada hidup kami ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami ya Tuhan sesuai dengan perintah-Mu ya Tuhan yang Kau ajarkan pada kami ya Tuhan. Kami mau berdoa juga ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan, dan selanjutnya ya Tuhan, sehingga berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Dari adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat tahun baru semuanya.